lagu anak Islami. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bibismillah wabil hadi rasulillah. Lagu Macam-Macam Najis. Macam-macam najis itu ada 3. 1 najis ringan atau mukhaffafah. 2 najis sedang atau mutawasitoh. 3 najis berat atau mughalazah. Contoh najis ringan, pipis adik bayi. Contoh najis sedang, muntah dan kotoran. Contoh najis berat, air liur anjing. Ayo kawan-kawan, kita belajar najis. Assalamualaikum anak-anak semua. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita siapkan dulu. Siap. Gerak.
Angga Tri Ramadita, Arya Sigit Ramadhani, Ataya Rizkila, Bagas, Dapa Ferdiansa, Jihan Kalita Umpa, Suci Ramadhani Koar, Najwa, Tira, Rena Aura Agustin, Muhammad Damian Johansa, Rizky, Muhammad Irfan. Udah? Baik anak-anak ibu, kita akan memasuki materi pelajaran kita. Mari semuanya buka bukunya, buka buku tulisnya. Kemarin ibu sudah menjelaskan tentang kebersihan, ya kan? Untuk menjaga kebersihan, kita harus apa? Menjaga kebersihan diri dengan cara mensucikan diri dengan cara mandi. Nanti akan ibu sediakan video yang akan kita tonton dan kita akan perhatikan. Nah, tolong nanti kalian perhatikan dengan teliti, pahami ya. Seperti itu. Tujuan pembelajaran ini nanti kita akan ibu akan menyampaikan tentang toharoh. Ya. Toharoh itu apa? Ya, tujuan pembelajaran kita yaitu pagi hari ini pelajaran tentang toharoh. Nah, hari ini kita akan melihat, ibu akan menunjukkan video tentang toharoh dan pemahaman. Jadi saya mohon tolong perhatiannya ya sayang ya, perhatiannya diperhatikan dengan penuh seksama dan supaya paham dan mudah untuk dipahami. Oke? Baik anak-anak, ayo kita lihat sama-sama video kita ini. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal khair, kaifalukum. Semoga akhir dan tetap semangat ya. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dalam materi fikih bab 2 toharoh atau bersuci. Tujuan pembelajaran adalah 1. Siswa mampu memahami tata cara bersuci atau toharoh. Yang kedua, siswa mampu membiasakan hidup suci dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, pernahkah kalian mendengar kata toharoh? Ya, toharoh memiliki arti yang penting dalam beribadah. Tentunya sebelum membaca Al-Quran, sebelum sholat, kita harus suci. Suci artinya bersih. Jadi, toharoh artinya bersuci atau suci dari hadas dan najis. Akhirnya, tahu belum berapa macam dari toharoh itu? Ya, toharoh ada 4 macam. Yang pertama, mandi. Yang kedua, wudhu. Yang ketiga, tayamum. Dan yang keempat adalah istinja. Penjelasan yang pertama adalah mandi. Tentunya kita setiap hari mandi ya, 2 kali sehari, pagi dan sore. Tujuannya apa? Supaya tubuh kita bersih dari hadas dan najis, menjadi sehat dan khusyuk dalam mengerjakan sholat. Macam toharoh yang kedua adalah wudhu. Sebelum kita bersih dari hadas atau kotoran, kita tidak boleh sholat. Kita harus berwudu terlebih dahulu. Berwudu artinya bersuci. Bersuci dari hadas kecil dengan air yang suci. Macam toharoh yang ketiga adalah tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu karena tidak ada air. Jadi tayamum sebagai pengganti wudhu. Macam toharoh yang keempat adalah istinja. Istinja paling mudahnya kita artikan dengan cebok atau membersihkan kotoran yang keluar
dubur dan kubul. Apa sih dubur dan kubul itu? Dubur artinya tempat keluar buang air besar, sedangkan kubul tempat keluar buang air kecil. Nah, sekarang kita menuju alat taharah. Alat yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu air, batu, tisu, daun, dan kain. Bagian tubuh mana yang harus kita bersihkan? Yang pertama adalah badan. Badan harus terjaga dari kotor dan najis. Pakaian harus selalu bersih agar terhindar dari penyakit. Bagian tubuh yang harus dibersihkan yang kedua adalah dubur dan kubul. Setelah buang air kecil dan buang air besar, kita harus istinja, yaitu membersihkannya dengan tangan kiri menggunakan air bersih. Kenapa kita harus hidup bersih? Karena kebersihan adalah tontonan Islam dan kebersihan sebagian dari iman. Ingat firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Mengingat juga hadis Nabi Muhammad, "At-tahuru syatrul iman." Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, teman-teman, sekarang tahu kan artinya tayamum? Tayamum adalah mengganti berwudu apabila tidak ada air suatu bepergian atau sedang sakit. Bersucinya cukup dengan menggunakan debu. Wah, benar. Ternyata ada bumbunya. Padahal tadi kan sudah dibersihkan ya. Caranya letakkan tangan pada tempat yang berdebu. Kemudian kita tiup, lalu diusapkan pada muka kita. Kemudian mengambil debu kembali dengan cara yang sama. Lalu diusapkan pada kedua tangan kita hingga ke pergelangan tangan. Itulah caranya tayamum. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan? Sampai jumpa di seri berikutnya. Wassalamualaikum. Tadi sudah kita melihat sama-sama kan tentang toharoh dan apa saja itu toharoh dan bagaimana cara bertoharoh. Ya kan, sudah jelas? Toharoh itu tadi apa? Cara untuk mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Dengan cara yang pertama apa? Toharoh membersihkan diri kita dengan pertama cara mandi. Yang kedua kita berwudu. Dan apa lagi? Kalau tidak ada air, kita boleh bertayamum. Ya kan? Bertayamum itu syaratnya apa? Syaratnya orang yang bertayamum itu adalah ketika kita sudah tidak bisa lagi mendapatkan air. Ya, contohnya di dalam perjalanan, ketika kita di dalam bus, di dalam kereta api ataupun pesawat, itu tidak ada air di sekitar, kita harus bertayamum. Ya, yang pastinya tayamum itu tidak menggunakan air. Tadi sudah ada contoh untuk cara bertayamum, ya, dengan cara menggunakan debu. Di mana debu itu didapatkan? Contoh kalau ketika kita di dalam bus pasti ada di sekitar kita, di dinding, ya kan, di dinding bus ataupun di kursi kita belakang. Kita tempelkan tangan kita, ya kan? Kita tempelkan tangan kita. Lalu apa? Bagaimana? Lalu kita tiupkan. Lalu kita usapkan ke muka, lalu ke pergelangan tangan dengan cara membaca doanya, ya. Nanti Bapak kasih tahu cara untuk bertayamum dan membaca doa. Yang kedua apa? Setelah kita bertoharoh bersuci dengan cara mandi, yang kedua berwudu, dan yang ketiga bertayamum, yang keempat apa lagi? Istinja. Istinja itu apa?
nanti untuk membaca doa sesudah wudhu. Apa doanya? Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minat tatahirina waj'alni min ibadika sholihin. Nanti ya setelah ibu menjelaskan, nanti ibu ingin tahu satu-satu depannya atau beberapa menit saja ibu panggil untuk praktekkan tata cara wudhu ya. Dan untuk itu tolong dengarkan kembali ya Nak ya, biar supaya paham. Begini Nak, kalau kita mau menghadap Allah, kita harus dalam keadaan suci dari hadas maupun najis, hadas besar, hadas kecil, karena Allah itu maha suci. Kalau kita sudah bersuci, lalu kita salat menghadap Allah, maka interaksi itu akan berjalan dengan baik. Allah akan melihat perbuatan kita dengan tulus, Allah akan memberikan pahala, ya kan? Setelah kita diberikan pahala oleh Allah, hati kita akan tenang. Kita tenang, belajar pun tenang, segala sesuatu hidupmu akan menjadi tenang. Karena kita menghadap Allah dalam keadaan bersih, hati yang bersih, makanya kita harus berwudhu dulu ya. Udah bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya sebelum ibu memanggil kalian satu-satu untuk praktekkan wudhu? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya ada. Berarti sudah pandai semua, sudah paham semua apa yang kita tonton tadi, dan ada yang ibu sampaikan tadi. Baik, untuk itu perhatikan ya. Tata cara wudhu yang ibu panggil arah ke depan, tolong diperhatikan. Yang pertama kita panggil dulu ketua kelas kita. Mari ketua kelas, silakan coba praktekkan ke depan tata cara wudhu. Ya. Perhatikan ya anak ibu semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'ai rabbil alamin. Wassalatu lillahi ta'ala. Cuci tangan, dulu, basuh hidung, basuh muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, basuh kepala, basuh telinga kanan, basuh telinga kiri, basuh kaki kanan, basuh telinga kiri. Udah, doa sesudah wudhu nanti akan dibacakan sama-sama ya. Angkat tangannya biar supaya semakin hafal semua. Nah, ketua membaca, kalian pun ikut membaca. Ikuti, nanti ibu ikut juga ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan kesimpulannya adalah, ingat ya, kesimpulan dari materi pelajaran kita yaitu tentang menjaga kebersihan diri dengan cara tadi apa? Menjaga diri kita dengan cara mandi dengan bersih. Mandi berapa kali? Mandi 3 kali atau 2 kali. Jangan 1 kali, 2 kali ataupun 3 kali. 3 kali lebih bagus tadi untuk menjaga kebersihan diri kita. Terus apa lagi? Untuk menjaga supaya bersih dari hadas dan najis kita harus berwudu ya, sesuai dengan aturan yang benar, ya kan? Terus apa lagi? Dengan cara tayamum dan habis itu setelah itu apa lagi? Istinja. Membersihkan diri kita dengan cara mensucikan bubur dengan cara cebok ya. Itu jadi tolong kesimpulan dari ini tolong sudah kita pahami, sudah kita mengerti, tolong dikerjakan di rumah. Tolong kerjakan, tolong laksanakan setiap saat sampai kita meninggal. Dengan kita menjaga kebersihan, insya Allah Allah pun akan menjaga diri kita dari siksa di dalam kubur dan siksa neraka. Kalau kita ingin selamat, jaga dirimu, jaga kebersihan dirimu, jaga ibadahmu ya. Mungkin itu saja materi ini. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah dan nanti kita baca sama-sama Al-Fatihah. Kita baca dulu surat Al-Fatihah. Dengan kita tutup hamdalah Baik, kita pulang ke rumah. Jangan lupa ibadah dan istirahat ya. Tutup dengan lafaz hamdalah dan tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riani, mahasiswa PPG Angkatan 2024-25 Dek 2. Hari ini saya akan melakukan PPL 3 Modul Ajar DBL dengan tema memahami tentang Toharo kelas 4 di SDN 116262 Kampung Grojogan. Terima kasih. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita siapkan dulu. Siap, gerak. Kepada Ibu Gurita, korban. Gerak. Tegak. Gerak, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk.
absen kalian semua. Di sini ada yang nggak hadir? Siapa? Ais. Apa dia? Kenapa? Sakit. Ya, kita doakan semoga Ais cepat sehat dan kembali seperti biasa untuk belajar ya. Semoga absen. Ais sakit. Angga Tri Ramadita. Ada Sigit Ramadhani. Ataya Rizkila. Bagas. Gapa Ferdiansa. Jihan Talita Unpad. Suci Ramadhani Koan. Najwa. Tira. Rena Aura Agustin. Muhammad Damian Johansa. Rizky. Muhammad Irfan. Udah? Baik anak-anak ibu, kita akan memasuki materi pelajaran kita. Mari semuanya buka bukunya, buka buku tulisnya. Kemarin ibu sudah menjelaskan tentang kebersihan, ya kan? Untuk menjaga kebersihan, kita harus apa? Menjaga kebersihan diri dengan cara mensucikan diri dengan cara mandi. Nanti akan ibu sediakan video yang akan kita tonton dan kita akan perhatikan. Nah, tolong nanti kalian perhatikan dengan teliti, pahami ya. Seperti itu. Tujuan pembelajaran ini nanti kita akan ibu akan menyampaikan tentang toharoh. Ya. Toharoh itu apa? Ya, tujuan pembelajaran kita yaitu pagi hari ini pelajaran tentang toharoh. Nah, hari ini kita akan melihat, ibu akan menunjukkan video tentang toharoh dan pemahaman. Jadi saya mohon tolong perhatiannya ya sayang ya, perhatiannya diperhatikan dengan penuh seksama biar supaya paham dan mudah untuk dipahami. Oke? Baik anak-anak, ayo kita lihat sama-sama video kita ini. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal khair, kaifalukum. Semoga akhir dan tetap semangat ya. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dalam materi fikih bab 2 toharoh atau bersuci. Tujuan pembelajaran adalah 1. Siswa mampu memahami tata cara bersuci atau toharoh. Yang kedua, siswa mampu membiasakan hidup suci dan bersih dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, pernahkah kalian mendengar kata toharoh? Ya, toharoh memiliki arti yang penting dalam beribadah. Tentunya sebelum membaca Al-Quran, sebelum sholat, kita harus suci. Suci artinya bersih. Jadi, toharoh artinya bersuci atau suci dari hadas dan najis. Akhirnya, tahu belum berapa macam dari toharoh itu? Ya, toharoh ada 4 macam. Yang pertama, mandi. Yang kedua, wudhu. Yang ketiga, tayamum. Dan yang keempat adalah istinja. Penjelasan yang pertama adalah mandi. Tentunya kita setiap hari mandi ya, 2 kali sehari, pagi dan sore. Tujuannya apa? Supaya tubuh kita bersih dari hadas dan najis, menjadi sehat dan khusyuk dalam mengerjakan sholat. Macam toharoh yang kedua adalah wudhu. Sebelum kita bersih dari hadas atau kotoran, kita tidak boleh sholat. Kita harus berwudu terlebih dahulu. Berwudu artinya bersuci. Bersuci dari hadas kecil dengan air yang suci. Macam toharoh yang ketiga adalah tayamum.
Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu karena tidak ada air. Jadi tayamum sebagai pengganti wudhu. Macam toharoh yang keempat adalah istinja. Istinja paling mudahnya kita artikan dengan cebok atau membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan, yaitu dubur dan kubul. Apa sih dubur dan kubul itu? Dubur artinya tempat keluar buang air besar, sedangkan kubul tempat keluar buang air kecil. Nah, sekarang kita menuju alat taharah. Alat yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu air, batu, tisu, daun, dan kain. Bagian tubuh mana yang harus kita bersihkan? Yang pertama adalah badan. Badan harus terjaga dari kotor dan najis. Pakaian harus selalu bersih agar terhindar dari penyakit. Bagian tubuh yang harus dibersihkan yang kedua adalah dubur dan kubul. Setelah buang air kecil dan buang air besar, kita harus istinja, yaitu membersihkannya dengan tangan kiri menggunakan air bersih. Kenapa kita harus hidup bersih? Karena kebersihan adalah tuntunan Islam dan kebersihan sebagian dari iman. Ingat firman Allah surat Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Dan ingat juga hadis Nabi Muhammad, "At-tahuru syatrul iman." Artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah teman-teman, sekarang tahu kan artinya tayamum? Tayamum adalah mengganti berwudu apabila tidak ada air suatu bepergian atau sedang sakit. Bersucinya cukup dengan menggunakan debu. Wah, benar. Ternyata ada debunya. Padahal tadi kan sudah dibersihkan ya. Caranya letakkan tangan pada tempat yang berdebu. Kemudian kita tiup, lalu diusapkan pada muka kita. Kemudian mengambil debu kembali dengan cara yang sama. Lalu diusapkan pada kedua tangan kita hingga ke pergelangan tangan. Itulah caranya tayamum. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan? Sampai jumpa di seri berikutnya. Wassalamualaikum. Tadi sudah kita melihat sama-sama kan tentang toharoh dan apa saja itu toharoh dan bagaimana cara bertoharoh. Ya kan, sudah jelas? Toharoh itu tadi apa? Cara untuk mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Dengan cara yang pertama apa? Toharoh
kan? Kalau kita buang air kecil maupun buang air besar itu dalam Islam wajib dicebok, dibersihkan dengan menggunakan tangan kiri, jangan tangan kanan. Ya, tidak boleh kita menggunakan tangan kanan. Tangan kanan ini digunakan untuk yang baik-baik, contohnya untuk memegang barang sesuatu. Kalau untuk mengeluarkan kotoran, membersihkan kotoran, itu menggunakan tangan kiri, ya. Seperti itu. Terus, Ibu di sini yang kedua, Ibu akan menjelaskan yang kedua yaitu dengan cara berwudhu. Bisa berwudhu? Sudah bisa ya kan? Bagaimana bacaan niat untuk berwudhu? Ayo sama-sama kita bacakan halaman Ibu. Ayo, Bismillah. Tata cara berwudu, Ibu akan jelaskan kembali. Pertama, kita menghadap kiblat. Kita angkat tangan kita untuk melihat baca niat. Nawaitu doa di Rabbil Alamin aswari fardu yadahi ta'ala. Yang pertama ngapain? Ayo, cuci tangan. Habis itu habis kumur-kumur basuh hidung. Basuh hidung, masa tangannya belum dibersihkan, ya kan? Yang ketiga mau ngapain? Basuh muka. Dari seluruh wajah ya. Ya, kepala dari kanan lihat. Wajahnya terus terkena ya. Basuh. Yang selanjutnya ngapain? Basuh tangan kanan. Air dulu sampai ke siku-siku. Ya, berapa kali? 3 kali tangan kanan. Yang selanjutnya tangan kiri. Dari atas ujung kuku ini sampai siku-siku. 3 kali bersihkan kepala. Kita bersihkan kepala kita. Ya, berapa kali? 3 kali. Lalu membersihkan telinga. Tangan ini kita masukkan, kita bersihkan ini. Ya kan, supaya bersih. Terus kan tangan telinga kiri. Hei, halo. Ya, terus habis itu ngapain? Basuh kaki kanan. Agak cepat ya. Terus dia kena ininya ya. Kumitnya satu kali. 3 kali. Begitu ya, gitulah cara wudhu. Terus apa lagi? Setelah kita ambil air wudhu, kita disunahkan untuk membaca doa sesudah wudhu. Apa doanya? Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minat
silakan coba praktekkan ke depan tata cara duduk. Ya. Perhatikan ya anak ibu semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a li rabbil alamin. Wassalatu lillahi ta'ala. Cuci tangan, umur, basuh hidung, basuh muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, basuh kepala, basuh telinga kanan, basuh telinga kiri, basuh kaki kanan, basuh telinga kiri. Udah, doa sesudah wudhu nanti akan dibacakan sama-sama ya. Angkat tangannya biar supaya semakin hafal semua. Nah, ketua membaca, kalian ikut membaca. Ikuti, nanti ibu ikut juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minat tatahirina waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Terima kasih buat Bapak Alfaro. Selanjutnya kita panggil teman kita Suci Ramadhani Pohan. Suci, tolong ya, depan. Coba kamu praktekkan tata cara berwudu yang baik dan benar. Wudu pertama yaitu baca niat. Angkat tangannya, tangannya ke belakang, waitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'a li rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama cuci tangan. Kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, basuh kepala, basuh telinga kanan, basuh telinga kiri, basuh kaki kanan, basuh kaki kiri. Baru baca doa. Ayo sama-sama kembali baca doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni min ibadika. Terima kasih buat Suci Ramadhani Pohan. Oke, selanjutnya yaitu tadi yang pertama berwudu dan yang kedua yaitu tayamum. Ya kan? Tayamum ini dibaca, niatnya juga dibaca ya. Dan ibu akan menuliskan niat tayamum, tolong ditulis. Ya, colok tulis semuanya ya. Minta aku dulu.
sana tadi apa? Berdoa, menjaga diri kita dengan cara mandi dengan bersih. Mandi berapa kali? Mandi 3 kali ataupun 2 kali. Jangan 1 kali, 2 kali ataupun 3 kali. 3 kali lebih bagus tadi. Untuk menjaga kebersihan diri kita. Terus apa lagi? Untuk menjaga supaya bersih dari hadas dan najis kita harus berwudu yang sesuai dengan aturan yang benar, ya kan? Terus apa lagi? Dengan cara tayamum dan habis itu yang setelah itu apa lagi? Istinja. Membersihkan diri kita dengan cara mensucikan bubur dengan cara cebok ya. Itu jadi tolong kesimpulan dari ini tolong sudah kita pahami, sudah kita mengerti, tolong dikerjakan di rumah. Kau kerjakan, kau laksanakan setiap saat sampai kita meninggal. Dengan kita menjaga kebersihan, insya Allah Allah pun akan menjaga diri kita dari siksa di dalam kubur dan siksa neraka. Kalau kita ingin selamat, jaga dirimu, jaga kebersihan dirimu, jaga ibadahmu ya. Mungkin itu saja materi ini. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah dan nanti kita baca sama-sama Al-Fatihah. Ayo kita baca dulu surat Al-Fatihah. Dengan kita tutup hamdalah Baik, kita pulang ke rumah. Jangan lupa ibadah dan istirahat ya.